Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jello Custen dalam ruang sepak bola yang akan selalu terus membahas bagaimana timnas Indonesia. Setelah 2 kali konten yang lalu, saya selalu membahas tentang Giovanni Van Bronckhorst yang memang muncul sangat tinggi ke permukaan, baik itu di media-media nasional dan juga para media-media yang swasta begitu ya, membahas Giovanni Van Bronckhorst. Dan ya terlebih lagi memang 2 orang influencer di media sosial ini, di YouTube ini, ada Bung Ropan dan juga Yusa Nugraha yang kita ketahui dua-duanya memang dekat sekali dengan para petinggi di PSSI. Nah, kali ini kita mau bahas bagaimana seorang Giovanni Van Bronckhorst ya. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers, dan tentu saja Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten yang selalu kita tayangkan. Oke? Dan jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran di link kolom komentar di bawah ini. Oke, rekan-rekan semuanya, are you ready? Oke deh, kita lanjutkan pembicaraan kita pada hari ini. Tentu saja di 1 September ini masih belum ada tanda-tanda PSSI ini akan mengumumkan sosok pelatih baru untuk timnas Indonesia. Sementara itu Indra Safri sudah memimpin anak-anak U22 berada di Thailand. Nah, ini kita masih akan membahas bagaimana juga Coach Nova Arianto yang ditunjuk sebagai pelatih U20. Waduh, ini keren. Giovanni Van Bronckhorst ini adalah anak Maluku, asli anak Maluku ya, mamanya dari Maluku ya, papanya juga dari Maluku. Nama Van Bronckhorst itu ada ketika dia menikah dengan orang Belanda keturunan Maluku juga. Nah, akhirnya diberikan nama Van Bronckhorst. Oke, Van Bronckhorst ini adalah pelatih yang kemarin juga kita udah tayangkan kepada Anda. Dia ini pernah melatih Feyenoord, kemudian Glasgow Rangers, Besiktas di Turki, dan saat ini melatih di Liverpool. Di Liverpool sendiri perannya adalah bagaimana memastikan ya skema yang akan dipakai Arne Slot untuk para pemain-pemainnya gitu ya. Dia membaca, kemudian menerapkan skema, kemudian memilih pemain, dan itu yang disodorkan kepada Arne Slot siapa-siapa yang akan bermain pada sebuah pertandingan. Nah, kalau kita melihat dari kacamata yang lebih rumit ya, dia ini adalah seperti pelatih kita sebelumnya, Patrick Kluivert, 4-3-3. Jadi memang orang-orang Belanda ini memang menyukai gaya filosofi 4-3-3 total football. Namun kelebihannya dia bisa bertransisi menuju 4-2-3-1. Nah, ini gaya permainannya, dia menekankan kepada para back yang ada di belakang. Kita punya back berkualitas, ada Kevin Dix, kemudian juga ada Jay Ises, ada Kelvin Verdong, ada Rizky Ridho, ada Justin Hubner di belakang ya, ada Dean James. Ini dituntut untuk menyamankan diri mereka ya, back-back di belakang itu. Jadi bagaimana back itu bisa mengatur serangan dari belakang. Nah, itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh gaya kepelatihan seorang Giovanni Van Bronckhorst. Nah, untuk di midfielder, nah ini harus memang punya penguasaan, karena dia akan setelah bola bisa dialirkan ya. Kemudian di sana ada midfielder, ada Tom Henry, memang akan dituntut oleh seorang Giovanni Van Bronckhorst ya, untuk dia bisa mendominasi lini tengah. Nah, itu ya, untuk bisa mendominasi lini tengah. Jadi apa yang sudah yang sudah dilakukan Liverpool kemarin, menang 2-0 begitu, itu kan luar biasa. Itu skema yang diberikan kepada Arne Slot dari seorang Giovanni Van Bronckhorst. Meskipun sebelumnya udah beberapa kali kekalahan, baik itu di Liga Champions dan juga
kekalahan di Liga Inggris. Itu cukup menyakitkan ya buat para penggemar Liverpool. Nah, untuk di lini tengah, jadi dominasi itu cukup bagus ya. Memang itu yang dimiliki oleh seorang Giovanni Van Bronckhorst. Jadi ketika ada serangan balik dari lawan, maka bagaimana para midfielder kemudian back itu cepat agresif untuk melakukan stop, baik itu melakukan pelanggaran ya, kemudian apakah dia harus membuang bola, itu harus dilakukan dengan agresif. Itu gaya kepelatihan dari seorang Giovanni Van Bronckhorst. Kemudian melakukan serangan balik. Nah, di sini apakah gaya kepelatihan Giovanni Van Bronckhorst itu cocok untuk ada Ole Romney di depan, kemudian Marcelino ya, kemudian siapa yang ada di Belgia itu yang di sayap kiri itu juga apakah cocok? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Jadi karena timnas Indonesia ya, timnas Indonesia Ragnar Uratmangun di sisi kiri. Indonesia itu udah terbiasa dengan permainan 3 back. Seperti yang udah diberikan oleh Sintayong. Jadi 3 back, namun yang dipasang itu di awal 5. Ya, 5 itu nanti dia mengerucut dalam penyerangan, dia menjadi 3 back, kemudian yang wing back kanan kiri itu naik ke tengah ataupun naik ke depan untuk membantu penyerangan. Nah, ini kan memang situasi yang cukup sulit untuk timnas Indonesia jika Giovanni Van Bronckhorst ini terpilih menjadi seorang pelatih timnas Indonesia. Maka dia pasti dia akan menggunakan 4-3-3 atau 4-2-3-1. Ini total football. Apakah pemain kita, contoh nih Jay Itzes ya, Kevin Dix, Rizky Ridho, kemudian juga Justin Hubner, ini di belakang ini mampu gak memainkan formasi yang cukup rumit buat saya ya untuk pemain timnas Indonesia. Nah, itu yang akan menjadi tolak ukur dari seorang Giovanni Van Bronckhorst nantinya jikalau dia terpilih. Kalau kita melihat Ragnar Uratmangun di depan, kemudian Marcelino Ferdinand dan Ole Romney, saya rasa dengan apa yang dimiliki filosofi seorang Giovanni Van Bronckhorst, saya rasa ini pemain depan kita itu mampu sebenarnya ya, mampu saya rasa. Ada Lino, ada siapa itu pemain Utrecht itu yang baru masuk, kemudian siapa Ole Romney, kemudian Uratmangun, saya rasa mampu untuk bisa menjalankan skema yang dimainkan, yang diingin dimainkan oleh siapa sih Giovanni Van Bronckhorst. Namun itu ya yang bisa kita katakan kalau dia itu terpilih menjadi pelatih timnas Indonesia. Nah, SEA Games udah bentar lagi tanggal 5 kita ada Rafael Struijk, ada 4 pemain diaspora yang bergabung di sana, Ivar Jenner yang menjadi kekuatan di lini tengah. Nah, ini kan juga menarik ya, apakah Indra Safri ini mampu keluar dari bayang-bayang pelatih yang gak ahli strategi. Jadi memang pengalaman Indra Safri ini cukup bagus di SEA Games, beberapa tahun yang lalu memenangkan SEA Games. Apakah ini juga dipercaya untuk memenangkan medali emas? Itu juga target yang dikatakan oleh Pak Sumarji, ketua BTN, namun dibantah oleh Erick Thohir, perak aja deh gitu ya. Pak Erick Thohir mengatakan perak aja deh. Nah, untuk U20, aduh, ini Coach Nova pasti akan menggunakan mantan pemain-pemainnya yang ada di U17. Nah, bagaimana? Ya itu aja, pemain U17 naik ke U20 biar lanjut ya. Jadi saya rasa ini memang kalau ada Coach Nova Arianto di U20, kemudian Indra Safri yang masih menjabat di U22, kemudian di timnas senior yang masih lowong, saya harapkan ya ke depan itu timnas bisa menghasilkan pelatih-pelatih yang bisa membangun permainan yang bagus, pertahanan yang kuat, yang agresif, lini tengah bisa mendominasi permainan di lini tengah, mampu menguasai lini tengah, ketika ada serangan balik mampu melakukan terobosan yang agresif, stop bola agresif, kemudian lalu melakukan serangan cepat
cepat yang itu bisa menghasilkan kemenangan bagi timnas Indonesia. Demikian yang bisa kita sampaikan dari Jakarta. Saya Jelo Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.